Topik yang akan ramai dibicarakan oleh KPM, kapan kira-kira bantuan langsung tunai mitigasi risiko pangan cair? Dan untuk 18,8 juta KPM ini, apakah penerima PKH maupun BPNT akan dapat juga BLT MRP yang dimaksud oleh KPM? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah proses berlangsungnya bertahapnya penyaluran BPNT alokasi Februari-Maret 2024 yang tentunya ini sudah disalurkan oleh Himbara, BRI, BNI Mandiri, dan juga Bank Syariah Indonesia, tentu masih banyak KPM yang bantuannya masih belum masuk atau alias ZONG. Jadi saya selalu menyampaikan kepada Anda untuk tetap bersabar menunggu giliran. Kita tidak bisa mengambil kesimpulan final sebelum semua proses penyaluran BPNT alokasi Februari-Maret ini selesai dilakukan. Apalagi yang disalurkan oleh PT Pos Indonesia masih belum selesai atau belum dimulai. Seperti itu ya. Dan ini adalah topik yang penting juga yang tentunya sudah ada yang bertanya di video-video yang saya unggah. Kapan Kak untuk BLT mitigasi dicairkan? Nah, ini tentu juga menjadi pertanyaan Anda bukan? Karena memang di media, di berita ini sudah banyak yang menyampaikan hal tersebut. Bahkan YouTuber-YouTuber di luar pendamping sosial ini berusaha mengangkat berita tentang bantuan langsung tunai mitigasi risiko pangan ini. Ya, oke, langsung saja kita membahas sesuai dengan berita yang telah termuat di media, salah satu media yang terkenal tentunya. Dan perlu Anda ketahui bahwa bantuan langsung tunai BLT mitigasi risiko pangan ini secara pasti akan diluncurkan dan kabarnya ya sesuai dengan apa yang sudah ditanyakan oleh wartawan kepada Bapak Airlangga Hartarto sebagai Menteri Penanggung Jawab Menteri Penanggung Jawab untuk melaksanakan BLT MRP ini, yaitu Menteri Perekonomian. Bahwa yang rencananya ini disalurkan di bulan Februari ternyata harus diundur di bulan Maret karena memang ada beberapa persiapan yang belum rampung. Dan langsung saja ya, kita akan membahas langsung dari pernyataan beliau berdasarkan teks yang termuat di dalam berita. Jadi sebagai pandangan kita bersama. Nah, ini salah satu hasil wawancaranya ya. Di sini saya mengambil berita dari Liputan 6 yang saya anggap lebih terpercaya. Pangan tetap jalan, BLT nanti kita akan realisasikan untuk Ramadan juga. Kita kalau BLT itu sebesar Rp200.000, kata Bapak Airlangga Hartarto saat ditemui ya di bulan Februari tanggal 20. Dan itu yang mitigasi risiko pangan karena harga pangan memang relatif naik. Makanya kita sudah melihat itu, makanya kita siapkan BLT. Jadi positif ya dari keterangan beliau. Nah, kalau untuk 3 bulan itu jumlah penyalurannya, jumlah uang yang dibutuhkan adalah 11,25 triliun, 18,8 juta KPM untuk Januari, Februari, dan Maret. Dan ini akan dicairkan sebesar Rp600.000, jadi sekaligus ya untuk penyaluran BLT mitigasi risiko pangan ini. Dan kira-kira KPM PKH ataupun BPNT ini apakah dapat ya untuk BLT mitigasi risiko pangan ini? Oke, sambil menunggu waktunya yang disampaikan ini di bulan Ramadan, kita akan menunggu semoga saja di awal Ramadan ini sudah bisa masuk. Artinya di bulan ini juga insya Allah bantuan BLT MRP atau mitigasi risiko pangan ini akan top up ke rekening masing-masing KPM. Tetapi kita sambil menunggu ya teknisnya, apakah akan tetap seperti skema penyaluran BPNT PKH, yang Himbara ya Himbara, yang POS apakah POS, karena memang wacana pertama itu katanya disalurkan melalui PT Pos Indonesia. Oke, nah apakah penerima PKH atau BPNT ini akan dapat bantuan BLT MRP ini? Jawabannya insya Allah iya, karena menurut keterangan dari Bapak Airlangga Hartarto dan juga diakui oleh Ibu Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan kita, bahwa untuk proses penyaluran BLT mitigasi risiko pangan ini melibatkan Kementerian Sosial Republik Indonesia. Nah, ini salah satu keterangan beliau, Ibu Menko ya. Karena ini sudah hampir selesai Januari, tapi dari Kemensos untuk urusan DIPA-nya dan penggunaan datanya dan appointment terhadap kosnya. Oke, ini dari Bu Sri Mulyani. Jadi, Alhamdulillah akhirnya untuk penyaluran BLT mitigasi risiko pangan ini insya Allah melibatkan Kementerian Sosial untuk urusan DIPA-nya dan lain sebagainya. Artinya, jika yang dilibatkan adalah Kementerian Sosial terkait data, maka secara otomatis 18,8 juta KPM sebagai sasaran penerima BLT risiko pangan ini diambil dari DTKS. Nah, berarti jika diambil dari DTKS, otomatis penerima PKH ataupun BPNT ini berpeluang untuk memperoleh bantuan tersebut.
Nah, jika kita mengacu pada 18,8 juta KPM, jika misalkan ini diambil secara utuh, maka ini sesuai ya persis sekali dengan kuota penerima BPNT saat ini, yaitu 18,8 juta KPM. Artinya, jika 18,8 juta ini adalah data pure dari penerima BPNT secara keseluruhan, maka secara otomatis kemungkinan besar yang memperoleh bantuan BLT mitigasi risiko pangan ini adalah penerima PKH Kumbu alias PKH plus BPNT dan juga penerima BPNT murni. Nah, ini yang menjadi sangat disayangkan seperti kejadian BLT El Nino. Maka untuk PKH murni ini tidak mendapatkannya. Sayang sekali padahal harusnya semua bisa memperoleh secara merata. Apalagi yang PKH murni, hanya PKH saja ya, seperti itu. Nah, nantinya kita akan mengacu 18,8 juta ini sebagaimana untuk sistem pemilihannya, apakah pure 18,8 juta diambil dari penerima BPNT secara keseluruhan, kita akan melihat. Yang jelas sisi positifnya, kabar baiknya adalah penerima PKH ataupun BPNT berpeluang besar sebagai penerima bantuan langsung tunai mitigasi risiko pangan ini. Seperti itu ya yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini, semoga bermanfaat. Dan kita sambil menunggu, doakan semoga di awal bulan Ramadan BLT mitigasi risiko pangan bisa segera diproses oleh Kementerian Sosial dan tentu penanggung jawabnya tetap Menko Perekonomian Bapak Erlangga Hartarto, seperti itu. Mungkin bagi Anda jika ada pertanyaan silakan Anda berkomentar, kita saling sharing informasi yang bermanfaat tentunya bagi seluruh subscriber channel Inspirasi Oktara. Ucapan terima kasih kepada Anda, bagi Anda yang telah subscribe channel ini dan selalu support perkembangan channel Inspirasi Oktara. Saya Giri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.